Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita berkenaan dengan surah-surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim. As-suratul thalithata asyara min suwalil Quran, suratul Ar-Ra'd. Surah yang ke-13 daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quran adalah surah Ar-Ra'd. Ini surah madaniyatun, diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya thalathu wa arba'un, 43 ayat. Ma makna Ar-Ra'd ini artinya adalah guruh atau guntur, dan di dalam surah ini ada menyebutkan atau mengisahkan tentang itu guruh tadi, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilu as-sawa'iqa fayusibu biha man yasha'u wa hum yujadiluna fillah wa huwa syadidul mihal. Bertasbih itu guruh memuji Allah, malaikat pun bertasbih karena takut kepada Allah, dan Allah mengirimkan sawaik. Nah, kalau ini petir, maka mengenakan Allah akan orang-orang yang Allah kehendaki. Kemudian mereka itu mempermasalahkan, memperdebatkan tentang Allah. Wa huwa syadidul mihal, sungguh Allah itu bersangatan keras siksanya. Guruh ini adalah sesuatu yang sering kita dengar, dan Al-Quran sangat lengkap, tidak meninggalkan sedikit pun tentang apa-apa sahaja yang kita hadapi. Nah, bagaimana hendaknya kita menyikapi guruh ini supaya kita ini sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan cinta daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah mengatakan bahwa innama ra'du wa indum minallahi fa idza sami'tumuhu fa'amsiku 'anil hadits, akhrajahu Ibnu Abi Hatim. Itu guruh, ujar Nabi kita, adalah merupakan suatu peringatan daripada Allah, satu ancaman. Bila mana kamu mendengarkan itu guruh, fa'amsiku 'anil hadits, berdiamlah kamu daripada berkata-kata. Di dalam hadis lain mengatakan bahwa idza sami'tumur ra'da fazkurullah fa innahu yusibu zakira. Bila mana kamu mendengarkan guruh, berzikirlah kamu kepada Allah. Nah, yang pertama tadi kita disuruh diam, setelah diam itu kita berzikir kepada Allah, karena guruh itu tidak akan mengenai orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ketiga mengatakan bahwa man sami'ta sawtu ra'di faqala subhanallah wa bihamdi lam tuhibbu shadiqah. Barang siapa yang mendengarkan guruh kemudian dia mengatakan subhanallah wa bihamdi, maka dia pasti tidak akan kena ditembak petir. Wa yursilus sawa'iq, Allah mengirimkan petir, Allah kenakan kepada orang yang Allah kehendaki, dan mereka mempermasalahkan, memperdebatkan Allah. Wa huwa syadidul mihal, sungguh bersangatan keras siksaan daripada Allah. Di dalam kitab-kitab hadis disebutkan bahwa datang seseorang laki-laki kafir kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki itu berkata, "Ya Muhammad, hadithni an ilaika alladhi tad'u ilaih." Ceritakan kepadaku tentang Tuhan yang engkau ajak manusia kepadanya. Terbuat dari apakah itu Tuhan engkau? Apakah macam berhala? Au azahabun huwa? Atau Tuhan kau itu terbuat daripada emas? Au amma huwa? Atau terbuat daripada apa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab pertanyaan ini orang. Fanazzalat ala sa'il sa'iqah, tiba-tiba turun akan yang bertanya itu petir. Fa'aharraqadhu, maka ia pun mati terbakar. Di dalam kitab lain juga disebutkan bahwa ada sepasang suami istri hendak berencana apabila nanti anaknya lahir maka akan dinamainya Allah. Begitu lahir ini anak, langsung ditembak petir, karena tidak boleh siapapun, benda apapun bernama Allah selain Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dengan surah-surah lainnya, maka surah ini juga banyak memberikan petunjuk dan arahan kepada kita semua, terkhusus kepada orang-orang yang takwa kepada Allah. Allah menceritakan bahwa ada satu golongan manusia nantinya menghuni surganya Adan. Mereka itu di samping bisa masuk surga dan diberikan juga hak untuk bisa mengumpulkan ahli keluarga yang bersama-sama berkumpul di dalam surga yang demikian. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq. Kalau ada orang bersumpah mengatasnamakan Allah kemudian dia tidak melaksanakan sumpahnya itu, maka ia akan mendapatkan kemarahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah risiko orang-orang yang punya pekerjaan yang dituntut ada sumpah-sumpahnya, macam orang-orang pejabat itu. Mereka bersumpah atas nama Allah dan mengatakan saya akan mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya, ternyata tidak, maka ia akan mendapatkan laknat daripada Allah. Manakala ia jujur dengan sumpahnya itu, maka ia akan diberikan pahala oleh Allah berupa surga Adan. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyussalah, dan orang-orang yang menghubungi sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk dihubungi, macam silaturahim. Walaupun keluarganya memutuskan hubungan dengannya, tapi dia tetap hendak menjalin hubungan silaturahim. Keluarganya tidak menghormati dia, tapi dia tetap menghormati keluarganya. Keluarganya menghinanya karena ia miskin, tapi ia tetap memuliakan
memuliakan keluarganya. Dia sayang kepada keluarganya walaupun keluarganya tidak sayang kepadanya. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka itu takut kepada Tuhan mereka. Nah, takut kepada Allah ini adalah suatu kewajiban bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa khafuni in kuntum mu'minin, takutlah kalian kepadaku jika kalian beriman. Nah, pertanyaannya adalah, takutkah kita kepada Allah? Kuatkah atau sedikit? Perlu juga kita sama-sama belajar bahwa seperti apa supaya kita takut kepada Allah. Maka ingatlah bahwa Allah Maha Kuasa. Allah bisa mematikan aku pada saat ini. Allah bisa mencabut imanku pada saat ini. Allah bisa melumpuhkanku pada saat ini. Allah bisa menarik semua nikmat-nikmat yang ada pada diriku. Kita ingat sifat-sifat Allah yang Maha Perkasa, maka akan membuatkan kita takut kepada Allah. Wa yakhafuna su'al hisab, dan kita wajib beriman bahwa nanti di akhirat ada yang namanya hisab. Takutnya diri kita ini akan datangnya hari di mana kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa man nukitha fil hisab udziba. Siapa-siapa sahaja nanti yang diteliti hisabnya, maka pasti ia akan disiksa. Manusia macam kita ini nanti akan ditanya oleh Allah, berapa umur engkau? Kemana saja engkau habiskan itu umur? Apa sahaja yang engkau lakukan? Nah, kalau Allah meneliti hisab kita satu persatu, hari demi hari, jam demi jam, menit demi menit, detik demi detik, pasti kita akan disiksa. Nah, kita mesti khawatir, kita mesti takut akan seramnya itu hisab. Baginda Rasulullah sendiri berdoa kepada Allah saking takutnya, dan beliau rajin bangun sholat malam untuk meminta doa kepada Allah. Jadi kalau ada orang bertanya, takutkah kita dihisab oleh Allah? Iya, takut. Nah, apa buktinya? Kalau orang takut dihisab oleh Allah, itu adalah orangnya selalu bangun untuk sholat malam, kemudian dia berdoa kepada Allah, istiqomah mengerjakannya sampai dia mati. Dan kemudian orang yang pemaaf dengan manusia, karena ini adalah amalan-amalan yang memudahkan kita untuk dihisab oleh Allah nanti di akhirat. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu juga kita belajar ada berapa macam sabar itu. Yang pertama, ia sabar agar dikatakan orang ia penyabar. Nah, ini adalah perbuatan yang sia-sia, tidak ada maknanya. Kedua, ada orang itu sabar karena khawatir takut dicela orang kalau dirinya ini berkeluh kesah, jadi dia pun bersabar. Dan ada lagi dia bersabar karena dia menganggap keluh kesah itu memang tidak ada gunanya. Buat apa aku berkeluh kesah? Lebih baik aku bersabar saja. Dan ada pun sabar yang benar semata-mata mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqimus shalah, dan menegakkan salat. Artinya apa? Sembahyang itu khusyuk, sembahyang itu benar-benar rukunnya, syarat sahnya, adabnya, tata keramanya kepada Allah. Kan kita asal-asal. Nah, Allah mengatakan bahwa qamus shalah, tegakkanlah salat itu. Karena ini perintahnya langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, dan mereka itu menafkahkan harta mereka di jalan Allah secara sembunyi ataupun secara terang-terangan. Artinya dia bersembunyi kalau khawatir takut hatinya riya, dan dia terang-terangan kalau dia mantap terhindar daripada riya. Wa yadra'una bil hasanah, dan mereka itu menolak kejahatan dengan kebaikan. Artinya apa? Setiap kita ada salah kepada Allah, ada salah kepada manusia, maka langsung diganti dengan kebaikan. Menolak kejahatan dengan kebaikan artinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf kepada sesama manusia. Demikianlah kalau kita bisa menerapkan semua perkara-perkara yang baik tadi dalam kehidupan kita, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surga dan memberikan hak kepada kita untuk bisa mengumpulkan keluarga kita, orang tua kita, anak kita dalam satu surga yang sama, berkumpul bersama di dalam surga adannya Allah. Dan insyaallah di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta idza syi'ta sahla. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma ij'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi